Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang di ujian promosi doktor Saudara Rudi Tobing yang merupakan mahasiswa doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beberapa saat lagi sidang promosi doktor Saudara Rudi Tobing akan dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin yang sudah bergabung untuk tidak mengaktifkan audionya. Jika memang diperlukan mengaktifkan video, kami persilakan, audionya silakan dinonaktifkan. Terima kasih. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji sidang promosi doktor dapat mengaktifkan kamera dan audionya. Calon dokter Saudara Rudi Tobing dipersilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi kami mohon dengan hormat untuk Bapak dan Ibu tamu undangan untuk tidak mengaktifkan audionya, karena ujian akan segera kami mulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Pemasaran pada program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dimulai. Kami persilakan Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra untuk membuka ujian ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini, Rabu 23 Desember 2020, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dengan resmi saya buka. Calon doktor Saudara Rudi Tobing, sidang terbuka promosi doktor, kali ini akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Pengaruh Brand Orientation dengan Moderasi Organization Change Readiness di dalam meningkatkan brand equity pada brand corporate di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin, izinkanlah saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan nama pembimbing dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor, yaitu Profesor Dr. Suroso. Selanjutnya, Kopromotor 1, Dr. Rizal Edi Halim. Kopromotor 2, Bapak Dr. M. Gunawan Alif. Kemudian untuk tim penguji diketuai oleh Profesor Dr. Adi Zakaria Afif. Ya, semuanya. Anggota penguji terdiri dari Dr. Asnan Furinto, Daniel Tumpal H. Arwan PhD, Sri Rahayu Hijrah Hati PhD, dan Dr. Tengku Esni Balkiah. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Suroso selaku promotor untuk memulai acara ujian. Ya. Calon doktor Saudara Rudi Tobing, saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudara dalam waktu 15 menit. Yang terhormat, Profesor Dr. Suroso, perkenankan saya membacakan presentasi intisari disertasi saya sebagai berikut. Judul disertasi saya adalah Pengaruh Brand Orientation dengan moderasi Organization Change Readiness di dalam meningkatkan brand equity pada brand korporat di Indonesia.
Presentasi ini dimulai dengan adanya fenomena di mana perkembangan ilmu marketing pada saat ini sangatlah dinamis, sebagaimana ditunjukkan dari Interbrand Index di tahun 2020 yang mengkombinasikan brand dari perusahaan B2C dan business to consumer dan juga business to business. Dan perubahan dari indeks ini berubah dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi oleh karena adanya perubahan preferensi konsumen yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian kemiripan produk dan layanan di pasar yang terjadi dan efek globalisasi serta digitalisasi advertising. Mengutip Urde 1999, Baumgart, Merriles, dan Urde 2013. Ini juga marketing diminta atau diharapkan memiliki tanggung jawab lebih besar terkait dengan performance finansial. Harrison 2014 dan Eker 2011. Dan juga brand adalah pembeda identitas dari pesaingnya. Ini dari Urde 1994 dan Baumgart dan Smith 2011. Bahwasanya perubahan tidak dapat dihindari dan organisasi harus menyesuaikan diri terhadap hal itu. Fakola 2013, Holt 2010. Dan kiranya brand diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada finansial perusahaan, Keller 2009 dan Urde 1999. Selanjutnya, kontribusi penelitian ini diharapkan dari konteks teoretikal dan ilmu pengetahuan, yaitu untuk memperkaya teori marketing yang terkait dengan perubahan di dalam organisasi dengan adanya brand orientation, pendekatan brand orientation ini. Dan juga memperkaya referensi brand orientation di negara berkembang dalam konteks ilmu pemasaran, serta menjadi referensi dalam memperkuat studi brand management dikaitkan dengan organization corporate performance. Sedangkan untuk praktisi pemasaran diharapkan dapat menjadi referensi strategis dalam menerapkan strategi pendekatan brand equity, baik secara internal dan eksternal. Dan juga brand orientation ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman perusahaan dari konteks konseptual dan pengukuran, khususnya di business to business atau B2B. Lebih lanjut, gap penelitian ini diharapkan memperkuat kontribusi brand orientation dalam studi pemasaran di Harrison Walker 2014, serta menjawab anomali terkait status brand orientation sendiri, apakah merupakan bagian dari teori marketing atau konteks brand management, Harrison 2014. Serta masih terbatasnya studi brand orientation yang mengamati organization change readiness, terutama di negara berkembang, konteks Fakola 2013. Selanjutnya juga masih terbatas studi brand orientation yang terkait dengan performance finansial. Baumgart, Merriles, Urde 2013, Gromark, Marlin 2010. Serta melengkapi studi terkait brand orientation di B2B yang sudah ada dan pada konteks ini di sektor Internet Service Provider di negara berkembang. Baumgart dan Smith 2011. Lingkup penelitian ini bahwasanya melihat konteks penetrasi internet di Indonesia yang sangat pesat dan salah satu yang tertinggi di Asia. Saat ini telah mencapai 54,68% dari total populasi penduduk Indonesia dengan pertumbuhan 10% atau 27 juta jiwa per tahun. Dan pengguna rata-rata berusia 19 hingga 35 tahun. Dan penelitian ini difasilitasi oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan landasan teori dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut. Bahwasannya brand orientation merupakan pendekatan yang bersifat inside out dari internal perusahaan kepada konsumen di luar, di mana menekankan identitas perusahaan. Urde 1999, Baumgart dan Merriles 2013. Brand orientation merupakan pendekatan berdasarkan sumber daya organisasi. Smith dan Baumgart 2014, Han 2000, Britson and Evan 2004. Brand knowledge menciptakan nilai tambah dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memandang brand. Keller 1993, Agarwal dan Rouse 1996, McKay 2001. Brand involvement diterapkan terkait dengan aktivitas yang menciptakan customer experience dan membangkitkan hubungan emosional antara brand dengan konsumennya. Hofer dan Keller 2003. Brand commitment selanjutnya diharapkan mendapat membangun keterikatan psikologi internal konsumen terhadap organisasi dan brand korporatnya. Baumgart, Zeppelin, dan Wrigley 2009. Internal brand equity adalah respon dan perilaku internal organisasi terhadap brand yang dipengaruhi oleh nilai-nilai kultur organisasi. Baumgart dan Smith 2010. Brand equity digunakan konsumen untuk menilai suatu brand dalam memenuhi harapan dari konsumen. Ecker 1991, Keller 1993, Farquhar 1989, dan Jean 2016. Perubahan tidak dapat dihindari. Organization change readiness adalah kunci keberhasilan perusahaan. Yanif dan Farkas 2007, Armanakis 1993, Lewin 1947. Organization change readiness terkait erat dengan sumber daya manusia, Holt 2007. Adapun hipotesa yang dibangun dan model penelitian ini adalah sebagai berikut, bahwasanya model penelitian ini membangun hipotesa brand orientation diharapkan memberikan pengaruh langsung kepada brand knowledge. Hipotesa 1. Hipotesa 2, brand orientation memberikan pengaruh langsung kepada brand involvement. Hipotesa 3, brand orientation memberikan pengaruh langsung kepada brand commitment. Untuk hipotesa 4A, organization readiness memoderasi brand orientation dan memberikan pengaruh positif kepada brand knowledge. Hipotesa 4B, organization readiness memoderasi brand orientation dan memberikan pengaruh positif kepada brand involvement. Hipotesa 4C, organization readiness memoderasi brand orientation dan memberikan pengaruh positif kepada brand commitment. Dan hipotesa 5, brand knowledge memberikan pengaruh langsung kepada internal brand equity. Hipotesa 6, brand involvement memberikan pengaruh langsung kepada internal brand equity. Hipotesa 7, brand commitment memberikan peran langsung kepada brand equity. Dan hipotesa 8, internal brand equity memberikan pengaruh langsung kepada brand equity. Adapun metodologi penelitian ini adalah qualitative research dengan survei method, di mana populasi adalah anggota dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dengan panduan sampel HARE 2014, 10 kali dari indikator terbanyak yang menuju pada 1 PET, atau 3 kali 10 sama atau equal dengan 30. Sampel teknik yang dilakukan adalah propositive sample teknik, kemudian pengumpulan data dengan cross-sectional study. Questionnaire design melalui online, dan self-administration question melalui Google Form. Kemudian dilakukan screening question dalam questionnaire dan penerapan pengukuran Likert Scale 1-6. Analisa data menggunakan Smart PLS versi 382. Kemudian pengukuran outer model evaluation terdiri atas validity dan reliability, di mana pengukurannya average varian extracted atau AV lebih besar daripada 0,5,
faktor loading lebih besar daripada 0,6, composite reliability harus lebih besar daripada 0,7, Cron-Bar alpha harus lebih besar daripada 0,6. Dan juga diskriminan validity test, di mana mengukur cross-loading dan Vanderlocker criterion. Selanjutnya, dilakukan inner model evaluation, di mana koefisien determinan atau R-square lebih kecil sama dengan 0,75 mengindikasikan strong, lebih kecil sama dengan 0,5 moderat, dan lebih kecil dari 0,25 atau sama dengan weak atau lemah. Sedangkan untuk culinary test menguji dengan inner variance inflation factor, di mana skor di bawah 10 diterima, mengacu kepada HARE 2014. Selanjutnya, hipotesa test dilakukan bila mana t-value lebih besar daripada 1,96, signification level 0,05, hipotesa 0 diterima. Dan bila mana t-statistik lebih kecil daripada t-value, di mana 1,96 dengan signifikasi level 0,05, maka hipotesa 0 ditolak. Kemudian demografi responden yang dapat disampaikan di sini adalah majority mewakili small medium enterprise dengan persentase 59%, di mana majority profile adalah sarjana S1 pria dari bidang atau divisi sales dan marketing dengan posisi manajer usia antara 31 dan 35 tahun dan menangani brand di perusahaan antara 0 sampai 4 tahun. Selanjutnya, persentase yang kedua dari segi medium size company, di mana responden terdiri atas sarjana S1 pria dari mewakili kantor pusat dengan posisi direktur usia antara 36 sampai 40 tahun, menangani aspek brand di perusahaan selama 0 sampai 4 tahun. Dan untuk large corporation sebanyak 22%, yaitu terdiri atas lulusan S2, sales dan marketing, dari bagian sales dan marketing, posisi manajer, usia 41-45 tahun, dan pria menangani brand antara umur selama 0 sampai 4 tahun. Sedangkan terkait konsumen, majority profile, sebagaimana untuk kategori konsumen bagi perusahaan small company, terdiri atas manager dari information technology berusia antara 35 sampai 44 tahun, belanja perusahaan terkait dengan internet antara 0 sampai 5 miliar. Kemudian untuk consumer perusahaan medium diwakili oleh profile responden manager dari information technology usia antara 45 sampai 54 tahun, belanja terkait dengan internet berhubungan sebesar antara 0 sampai 5 miliar. Dan untuk pelanggan perusahaan dalam konteks large terdiri atas manajer dari manajemen office usia 35 sampai 44 tahun, belanja terkait internet antara 0 sampai 5 miliar. Kemudian uji outer model evaluation convergent validity sebagaimana critical acceptance point indicator HARE 2014, di mana faktor loading lebih besar daripada 0,6, Cron-Bar alpha lebih besar daripada 0,6, composite reliability lebih besar daripada 0,7, average variance extracted lebih besar daripada 0,5. Hasil uji menunjukkan variabel laten dan indikator seluruhnya melewati critical point acceptance sehingga dinyatakan valid dan reliable. Sedangkan outer model evaluation untuk discriminant validity, di mana mengacu pada acceptance critical point indicator HARE 2014, Chin dan Markolides 1998, cross-loading lebih besar daripada 0,6 accept, dan Vanderlocker criterion lebih besar 0,6 accepted, menunjukkan nilai indikator pada cross-loading dan Vanderlocker criterion seluruhnya melewati critical point accepted, sehingga dapat diterima dan tidak ada terdapat unidimensional. Kemudian inner model evaluation, composite determinant R-square, di mana mengacu kepada HARE 2014, R-square di bawah 0,75 signifikan, R-square lebih kecil sama dengan 0,5 moderat,
dan R-square lebih kecil dan sama dengan 0,25 lemah, hasil menunjukkan nilai R coefficient determinan secara umum di range moderat sehingga dapat diterima. Inner variance inflation factor, di mana mengacu kepada Hare, variance inflation factor adalah lebih kecil atau sama dengan 10, di mana untuk memastikan tidak terdapatnya multicollinearity pada variabel laten yang diamati. Hasil menunjukkan nilai inner variance inflation factor lebih kecil dari 10 sehingga dapat diterima. Selanjutnya, t-test dan hasil hipotesa testing di sini menunjukkan accepted H0 di atas 1,96 t-table, di mana H1 brain orientation berhubungan dengan brain knowledge, di mana H1 diterima signifikan, demikian juga dengan H2 signifikan, dan H3 diterima signifikan, dan H4C diterima signifikan. Namun yang ditolak adalah H4A, di mana nilai tidak signifikan di bawah t-table 1,96. H4B juga ditolak karena di bawah nilai 1,96. H5 terkait dengan brain knowledge dan internal brain equity. H6 brain informant terkait dengan internal brain equity, dan H8 yaitu internal brain equity terhadap brain equity. Hal ini ditunjukkan dari PET jalur atau skor sebagaimana ditunjukkan di sini, di mana temuan menunjukkan adanya hubungan kuat antara brain orientation kepada brain commitment terhadap internal brain equity dengan moderasi organization change readiness. Namun uji tes hipotesis menunjukkan tidak ada hubungan antara brain orientation ke brain knowledge atau brain involvement terhadap internal brain equity yang dimoderasi organization change readiness. Dan tidak ada hubungan antara internal brain equity dengan brain equity. Moderasi hanya bersifat positif pada jalur brain commitment terhadap internal brain equity. Kesimpulan, terbukti adanya pengaruh antara brain orientation ke brain commitment dengan moderasi organization readiness terhadap internal brain equity. Pengaruh yang kuat juga terjadi antara brain orientation terhadap brain knowledge dan terhadap brain involvement dan terhadap brain commitment. Hal ini konsisten dengan temuan di penelitian sebelumnya. Tidak terbukti adanya hubungan antara internal brain equity dengan brain equity pada penelitian ini. Perlakuan yang baik pada organization readiness mempengaruhi hasil baik pada brain commitment dan selanjutnya memberikan efek positif pada internal brain equity. Lebih lanjut, perlu dipertimbangkan faktor khusus yang terjadi di suatu wilayah bila mana kita hendak menginisiasi suatu pendekatan terkait dengan brain equity, brain commitment, organization readiness, dan internal brain equity di sektor internet service provider. Saran untuk meningkatkan brand awareness terhadap internal brain equity disarankan melakukan pendekatan multi analisis yang komprehensif dengan melibatkan pendekatan yang lain, antara lain seperti associated network model dan teori reasoning action untuk menghadirkan perubahan di organisasi pada saat ini. Juga disarankan penelitian lanjutan dapat memperkuat hubungan antara internal brain equity ke brain equity dengan menganalisa lebih lanjut peran organization readiness pada sektor perusahaan B2B, baik sebagai variabel moderasi atau mediasi. Implikasi teori brain orientation, dampak positif pada internal brain equity terjadi bila mana adanya perlakuan baik terhadap brain orientation dan brain commitment. Moderasi organization readiness terjadi secara parsial dan hanya memberikan dampak terhadap brand commitment. Komitmen internal organization terhadap brand menciptakan brand association yang mana meningkatkan pemahaman brand dalam penerapan dan penerapannya dalam sehari-hari. Implikasi manajerial,
Pada masyarakat Asia umumnya memiliki sudut pandang kolektif sosial yang mengkaitkan identitas individu dan organisasi. Sehingga hal ini mempengaruhi di mana seseorang berafiliasi atau bergabung. Mengacu pada Tafel dan Turner 1986, Australian National University 2006, Love and Sing 2011. Pendekatan harga, pricing, atau transaksional tidak memberikan manfaat finansial jangka panjang kepada perusahaan, sedangkan pendekatan brand akan memberikan nilai tambah dan manfaat finansial jangka panjang. Keputusan manajemen dalam melakukan adaptasi perubahan brand yang sesuai dengan situasi dan kondisi akan memberikan hasil positif pada performance keuangan perusahaan. Limitasi dari penelitian ini, studi ini hanya terbatas dilakukan pada Internet Service Provider di Indonesia. Adanya kebijaksanaan kerahasiaan yang diterapkan kebijaksanaan kerahasiaan informasi yang diterapkan oleh asosiasi, sehingga adanya limitasi akses kepada responden dan juga kepastian mendapatkan informasi atau responden yang bertanggung jawab hanya kepada akun B2B dan juga memperoleh lebih dari satu responden dari perusahaan. Pengumpulan data studi ini menggunakan cross-sectional study atau satu kali pengambilan data. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih calon doktor Saudara Rudi Tobing. Kita lanjutkan acara sidang dengan pertanyaan dari para penguji. Pertama kali saya persilahkan kepada Profesor Dr. Adi Zakaria Afif selaku Ketua Penguji untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Oke. Terima kasih pimpinan sidang. Oke. Saudara calon doktor Rudi Tobing, saya ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Yang pertama adalah ya, penelitian saudara menemukan bahwa internal brand equity tidak berpengaruh signifikan terhadap external brand equity. Ini bertolak belakang dengan penelitian Baumgart dan Smith di Jerman yang menjadi acuan utama dalam model penelitian saudara, ya, yang justru menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan kuat ya, antara internal dan external brand equity. Saya ingin tahu bagaimana Anda menjelaskan perbedaan ini. Ya. Terkait ini, mengingat kita sekarang dalam era COVID-19 dan terjadi akselerasi digital ya pada dunia bisnis, termasuk dalam dunia B2B ya. Kalau yang tadi saudara tunjukkan di presentasi saudara ada 25 top brand, kurang lebih 7 dari ke-25 brand tersebut adalah pada B2B ya. Saya juga ingin pendapat Anda, bagaimana Anda melihat di masa mendatang peran daripada internal brand equity? Apakah akan menjadi semakin penting atau sebaliknya semakin tidak penting karena digitalisasi? Itu pertanyaan pertama ya, jadi ada A dan B ya. Bagaimana berbeda dengan Baumgart dan Smith dan bagaimana kira-kira pengaruh perubahan yang ada sekarang. Pertanyaan keduanya adalah, apakah organization readiness to change ya yang saudara gunakan dalam penelitian saudara yang kemudian hanya berpengaruh signifikan terhadap salah satu dari 3 anteseden utama internal brand equity ya. 3 antesidennya kan dalam model Anda adalah brand involvement, brand commitment, dan brand knowledge ya. Apakah karena cuma satu yang signifikan itu dapat diartikan bahwa industri ISP di Indonesia itu tidak memiliki kecenderungan untuk berubah atau masih rendah keinginan berubahnya, atau pemahaman barangkali dari karyawan yang menjadi responden Anda ini terhadap perubahan itu yang rendah.
Mohon penjelasan dari saudara mengenai hal tersebut. Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif, perkenankan saya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Bapak yang pertama, bahwasanya studi ini khususnya terkait dengan hubungan antara internal brand equity tidak berpengaruh signifikan dengan brand equity sebagaimana Baumgart dan Smith 2014. Sebagaimana temuan yang dapat saya sampaikan, dilihat bahwa pengaruh masyarakat atau sosial terutama di negara berkembang dan khususnya Indonesia pada saat ini yang terdiri dari masyarakat kolektif sangat mempengaruhi kedewasaan dalam menjalankan usaha atau dalam pengambilan keputusan, sehingga interaksi dari orang atau baik informal leader atau formal leader itu sangat mempengaruhi persepsi di internal. Dan ini juga mungkin yang menjadi celah kebaruan yang mungkin harus dilihat, di mana mungkin juga ini berhubungan dengan kedewasaan dari pelaku bisnis di Indonesia dibandingkan dengan di Jerman, di mana kesadaran akan pentingnya brand juga sangat penting karena itu berhubungan dengan reputasi dan juga finansial perusahaan, karena mereka sangat berorientasi kepada pasar dan juga pasar modal, sehingga reputasi yang jelek dari perusahaan juga akan membuat kelangsungan bisnis juga akan terancam. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 kepada. Bentar, maaf. Ya. Jadi apakah maksudnya Pak Rudi bahwa di Indonesia atau di industri ini reputasi orang itu lebih penting daripada reputasi brand? Oke. Yang saya maksud bukan seperti itu, Pak, tapi adalah pandangan seseorang dalam menganut pentingnya brand diterapkan dalam keseharian perusahaan, di mana bila mana pimpinan atau panutan itu memberikan arahan atau pemahaman terkait brand secara benar, itu akan meningkatkan pemahaman internal karena kolektivitas itu yang ada. Sedangkan literatur yang mungkin berbeda dengan negara atau acuan penelitian sebelumnya di Baumgart dan Smith 2014, di mana kedewasaan masyarakat di Jerman yang mungkin sudah lebih baik atau daripada yang ada di Indonesia terkait dengan pentingnya aspek brand, Pak. Demikian penjelasan saya untuk. Sebentar. Tapi bukankah antecedent internal brand equity-nya semua signifikan kan, dari brand knowledge, brand involvement, brand commitment ke internal brand equity? Betul. Kan kuat ya. Berarti kan harusnya ada kan itu ya terhadap ada upaya di dalam organisasi untuk meningkatkan internal brand equity kan? Ya. Ya, betul. Boleh dielaborasi sedikit nggak Pak Rudi? Baik, Prof. Prof. Adi. Saya elaborate bahwasanya betul terbukti konsisten terkait dengan hubungan antara brand orientation terhadap brand knowledge, brand involvement, dan juga brand commitment. Namun pada saatnya bahwa pentingnya brand dari segi konteks internal, sebagaimana dari report responden yang menunjukkan rata-rata mereka adalah menangani brand di perusahaan itu antara 0 sampai 4 tahun, sehingga atensi terkait brand menjadi mungkin tidak sekuat dengan institusi atau kalau sebagai perbandingan di Baumgart dan Smith di negara Jerman terkait dengan brand. Itu satu penjelasan terkait hal ini, sehingga driver atau keinginan seseorang di dalam perusahaan, terutama leader baik informal dan formal, di dalam memahami dan juga menginformasikan terkait brand dan mengajak internal organisasi untuk lebih peka terhadap brand juga penting terkait hal ini, Prof. Oke. Terus kalau lanjutannya gimana di era sekarang? Digital? Ya. Di era sekarang terkait dengan juga fenomena COVID yang kita alami, saya
melihat bahwa penting untuk perusahaan melakukan orientasi brand, karena sebagaimana dikatakan URDE 1999, brand merupakan pembeda identitas. Karena semakin sama produk, semakin ketat kompetisi, dan di era digitalisasi, brand akan menjadi pembeda yang menunjukkan identitas satu institusi dengan yang lain. Sehingga saya melihat bahwa ini sangat penting untuk dilakukan bagi industri di Indonesia, untuk khusus industri internet service provider. Demikian penjelasan saya untuk pertanyaan 1B. Dan terkait dengan pertanyaan kedua, apakah hanya brand komitmen dari 3 anteseden yang ada yang memberikan signifikansi bagi di industri ISP di Indonesia? Ya, saya melihat itu brand komitmen penting karena kesadaran bagi di internal anggota internet service provider belum optimal, sehingga dengan adanya komitmen diharapkan mereka akan dapat melakukan knowledge search atau mencari pemahaman lebih lanjut melalui edukasi, sharing bersama di internal dan juga sesama asosiasi terkait pentingnya brand sebagai sarana untuk meningkatkan reputasi dan juga image dari perusahaan dan juga asosiasi secara keseluruhan. Dan secara individu dan kolektif, mereka juga berikutnya juga dapat memberikan komitmen terkait brand di dalam perusahaan. Sehingga 3 anteseden ini pada akhirnya bisa secara optimal berjalan bersamaan. Demikian penjelasan saya. Jadi, maksudnya Pak Rudi saat ini belum optimal gitu ya? Betul, betul. Yang dimaksudkan belum optimal apanya ya? Boleh dielaborasi? Ya, jadi terkait dengan konteks komitmen saat ini memberikan hasil positif. Namun komitmen tidak cukup, tapi membutuhkan juga penerapan sehari-hari. Dan penerapan sehari-hari itu membutuhkan satu referensi pemahaman terkait brand, which is dalam konteks brand knowledge. Dan dengan adanya pemahaman terhadap brand itu, diharapkan keseharian dalam atau involvement terkait dengan brand itu dapat dilakukan dan dapat membangun hubungan emosional antara internal dengan brand perusahaan. Demikian penjelasan saya. Baik, makasih Pak Rudi. Ya, terima kasih, Prof. Sudah cukup, Prof. Adi ya? Coba. Baik, terima kasih Prof. Adi. Selanjutnya saya persilahkan penguji Dr. T.S. Nibalkiah untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Bapak Prof. Irwan, pimpinan sidang. Pak Rudi, kalau kita bicara dalam satu penulisan disertasi, tentunya adalah kita akan melakukan penelitian yang mengenhance knowledge ya Pak Rudi ya, mengenhance knowledge, sehingga kita lebih paham terhadap fenomena. Nah, kalau tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Adi, di mana Bapak banyak sekali mengacu kepada Baumgart and Smith pada tahun 2010, saya ingin tahu sebenarnya Pak, di mana perbedaan penelitian Bapak dibandingkan dengan Baumgart and Smith, ya jangan-jangan nanti sama, berarti kontribusinya tidak terlalu tinggi gitu ya Pak ya, apalagi tadi sudah digali oleh Prof. Adi adalah bahwa internal brand equity tidak berpengaruh terhadap brand equity. Jadi mohon saya dijelaskan yang pertama adalah terkait dengan perbedaan penelitian Bapak dengan Baumgart, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau dilihat dari hasil penelitian Bapak, itu besar sekali peran daripada brand komitmen. Ya Pak ya, tapi si brand komitmen ini besar sekali perannya adalah sebagai mediator, sebagai mediasi. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan peran
daripada brand commitment ini sebagai mediasi. Jadi saya menanyanya adalah ke implikasi manajerial. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya adalah, penelitian Bapak berbeda dari Baumgart and Smith. Ya. Nah, di mana kalau kita lihat dari Baumgart and Smith itu cuma ada satu yang tidak signifikan. Yang mana Pak yang tidak signifikan ya Pak dari Baumgart and Smith ya Pak? Mediatornya yang mana yang nggak signifikan Pak dari Baumgart and Smith? Oh saya. Di mana perbedaan Bapak dengan Baumgart and Smith terkait dengan individual level itu Pak? Kalau kita lihat daripada Baumgart and Smith itu kan cuma ada satu yang tidak signifikan ya Pak. Sementara Bapak dua yang tidak signifikan. Di mana Bapak lihat perbedaannya? Di anteseden yang mana Pak Rudi? Saya bantu ya Pak. Kalau di Baumgart and Smith itu brand knowledge-nya, internal brand knowledge-nya tidak mendorong brand equity, internal brand equity. Ya Pak, dia internal brand knowledge-nya tidak mendorong. Di Bapak juga sama, tidak mendorong. Ya kan Pak? Jadi dua penelitian ini menunjukkan bahwa brand knowledge tidak mendorong. Kemudian di penelitian Bapak dan penelitiannya Baumgart itu komitmen sama-sama mendorong. Gitu ya. Kemudian yang brand involvement dia mendorong, penelitian Bapak tidak. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, pesan saya yang ketiga itu adalah terkait dengan begini. Kalau sudah ternyata brand knowledge itu tidak signifikan di dua penelitian ini, penelitian Baumgart dan penelitian Bapak, kenapa tadi Bapak masih menyampaikan pada jawabannya Prof. Adi tadi bahwa masih penting untuk bicara meningkatkan internal brand knowledge? Monggo Pak, silakan untuk bisa. Bapak paham ya pertanyaan saya yang ketiga ya? Iya Bu. Ya, Bu. Monggo silakan Pak. Nanti kalau ada yang kurang paham saya sampaikan, saya ulangi lagi. Ya, terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Tengku Esni Balkia atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan. Terkait juga mungkin pertanyaan beda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Baumgart dan Smith. Pada konteksnya adalah penelitian ini dilakukan pada industri atau asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia, sedangkan pada Baumgart dan Smith penelitian itu dilakukan pada industri manufaktur dan berat, industri umum di negara Jerman, dan respondennya adalah pada perusahaan di Internet Service Provider atau penelitian ini terdiri atas karyawan atau manajemen, sedangkan pada Baumgart dan Smith penelitian di Jerman lebih pada kepada Board of Director, owner, dan stakeholder. Dan itu yang mendasari perbedaan yang ada di sana, dan fokus penelitiannya di dalam konteks ini adalah bagaimana internal brand equity memiliki relasi dengan brand equity. Sedangkan pada konteks penelitian ini penekanannya adalah pada peranan kebaruan melalui moderasi organization change readiness. Demikian jawaban yang saya berikan kepada pertanyaan Ibu Dr. Tengku Esni pada pertanyaan nomor 1. Kemudian pada konteks pertanyaan kedua terkait dengan brand commitment, apa yang dapat dilakukan pada selanjutnya agar brand commitment itu dapat lebih memberikan dampak atau impact kepada industri pada konteks ini. Dalam konteks membangun komitmen memang tidak terlepas dari bagaimana keinginan perusahaan secara internal memperhatikan konteks brandnya oleh akibat daripada kompetisi yang ada, sehingga menciptakan kondisi di dalam
internal perusahaan yang mendukung kepada kehadiran brand, sehingga perlu adanya fasilitasi atau menciptakan ekosistem terkait dengan hal ini, sehingga melalui ekosistem yang mendukung brand ini, para pihak baik manajemen dan juga karyawan atau internal secara bersama-sama dapat menyusun satu langkah bersama. Nah, baik dari konteks mungkin membangun fakta kebersamaan seperti komitmen terhadap brand, dan selanjutnya diikuti dengan aktiviti dan hal lain yang dapat membangun pengetahuan dan pemahaman terkait brand dan dalam kegiatan aspek sehari-harinya. Demikian jawaban saya kepada pertanyaan Ibu Dr. Tengku Esti Balkiah yang kedua. Terkait dengan perbedaan pertanyaan nomor 3, bagaimana brand knowledge yang pada konteksnya menunjukkan tidak signifikan baik di studi Baumgart dan Smith dan juga di konteks penelitian ini, dan mengapa hal ini penting terkait dengan kondisi di Indonesia terkait dengan penelitian saya, bahwasanya brand knowledge terkait dengan pengetahuan atas brand. Dengan pengetahuan yang minim terhadap dengan brand, komitmen yang telah diberikan oleh perusahaan terhadap brand atau keinginan untuk Bapak mohon izin, pertanyaan ya, saya tadi adalah pada kedua penelitian ini, dua-duanya kan tidak signifikan ya Pak? Betul, Bu. Pertanyaan saya adalah, apakah masih penting kita menguji hubungan antara brand knowledge ke brand equity? Kan udah nggak signifikan. Apakah masih penting, Pak? Mungkin bagi future researcher, Pak, ingin melanjutkan penelitian Bapak, ya? Ya, betul, Bu. Betul, Bu. Gimana, Pak? Masih pentingkah? Ya, Masih penting untuk diliti? Ya, penting Kenapa? untuk diliti. Kenapa, Karena, Pak? Kan udah nggak signifikan. Ya, artinya konteks ini saya melihat bahwa perubahan masyarakat yang terjadi tetap perlu diteliti lebih lanjut karena dinamika yang ada saat ini, dinamika marketing maksud saya yang terjadi di pasar saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, yang mana meminta atau memiliki demand yang cukup signifikan terhadap personalisasi atau menciptakan niche market dari produk dan layanan, khususnya di sektor B2B. Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tengku Esti Balkiah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Asnan Purinto untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Baik, terima kasih Ketua Sidang Prof. Irwan Adi Eka Putra. Ya Pak Rudi Tobing ya, selamat atas capaiannya sampai ke sidang hari ini ya. Saya ada beberapa pertanyaan lebih terkait kepada aspek praktisnya mungkin ya dan kepada implikasi. Tadi di awal paparan Pak Rudi sampaikan data terbaru mengenai best global brands gitu ya, dengan macam-macam merek global yang semua kita sudah kenal karena memang brand equity-nya sudah pasti tinggi ya merek-merek itu. Nah, apakah Bapak juga sudah melihat itu kriteria parameter penilaian seperti apa sehingga itu cocok mewakili fenomena, cocok mewakili model Bapak gitu. Ya Bapak kan di paling kanan memang brand equity yang tinggi itu muncul akibat proses di internal perusahaan ya, dari mulai brand orientation, brand knowledge, internal baru itu mengakibatkan brand equity di persepsi konsumen. Nah, apakah Bapak juga melihat best global brands tadi, merek-merek yang saat ini nilainya paling tinggi ya, seperti Apple gitu dan lain-lain, juga melalui proses yang sama? Bagaimana Bapak membandingkan hal itu dengan model Pak Rudi? Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua lebih kepada pemilihan konteks industri ya, supaya meyakinkan khususnya saya ya dan juga kami semua, apakah penggunaan perusahaan internet service provider itu adalah konteks yang memang ideal, memang fit untuk menguji model Pak Rudi ya, di mana kan ini tadi konteksnya perusahaan internet dan juga B2B ya Pak ya, kliennya kan lebih kepada B2B ya. Nah, dan juga ada change readiness di situ. Apakah ini konteks industri yang menurut Bapak ideal, fit, atau memang ini ada tidak ideal? Dan kalau tidak ideal,
di mananya, dan usulan Bapak sebaiknya model Pak Rudi kalau akan dilakukan penelitian ulang itu di industri yang memiliki karakteristik seperti apa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, singkat saja, kalau Bapak harus memberikan advice kepada perusahaan internet service provider secara konkret, apa yang harus mereka lakukan ya, manajemen perusahaan untuk meningkatkan brand equity konsumen ya pada ujungnya. Tapi tips praktisnya mungkin 2 langkah atau 3 langkah apa yang mereka harus lakukan. Itu saja Pak dari saya, 3 hal ya. Silakan, makasih. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Ahsan Furinto. Perkenankan saya menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Terkait dengan pertanyaan pertama, berhubungan dengan kriteria terkait dengan best global brand yang saya tampilkan, bahwasanya penerapan pengukuran atau global brand indikator itu berlaku kepada perusahaan B2B dan juga B2C, B2B, business to business, dan business konsumen, sebagaimana juga terlihat bahwa ada 3 atau 4 perusahaan yang memilih perusahaan B2B termasuk dalam yang teratas dari segi Global Index Best Brand. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya penerapan pengukuran dari segi konteks global tetap bisa diterapkan di Indonesia, tapi juga memang ada kekhususan lain yang menjadi ukuran contoh mungkin dari segi monetisasi atau penilaian dari segi size dan juga impact brand, karena faktor yang berhubungan dengan currency dan juga aspek lain dari segi finansial, dari segi konteks demikian. Nah, itu yang mungkin membedakan. Mungkin juga ada atau perlu menciptakan atau membuat satu kriteria yang mendukung aspek lokal terkait dengan brand itu sendiri. Nah, secara kontekstual demikian yang jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan selanjutnya terkait dengan apakah konteks ini, penelitian ini sesuai dengan konteks industri, terutama di konteks internet service provider, melihat model penelitian yang saya lakukan, apakah ini fit? Jawaban saya dari konteks ini, saya yakin bahwa model penelitian ini sangat fit untuk dapat diterapkan di industri internet service provider. Karena perkembangan sektor industri ini yang sangat pesat dan akan menjadi driver utama dalam pengembangan ekonomi ke depan atau ekonomi digital. Dan pada satu periode mungkin dalam waktu satu warsa akan mungkin melebihi dari sektor ekonomi tradisional. Sehingga sangat penting untuk diterapkan dari segi konteks pemahaman terkait brand ini. Karena sebagaimana dikatakan oleh Urde 1999, bahwasanya brand merupakan satu pembeda yang sangat solid untuk memisahkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Karena konteks keragaman, kesimilaritian, dan juga konteks biaya untuk advertising yang semakin murah. Sehingga persaingan akan sangat lebih ketat. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan best advice yang mungkin saya berikan kepada perusahaan bila mana mereka menanyakan langkah apa yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan internal brand equity mereka adalah pertama-tama sebagaimana rujukan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen yang ada di satu perusahaan, terutama konteks penelitian di Indonesia dalam konteks internet service provider, akan menjadi pintu masuk untuk membangun satu strategi bersama di internal perusahaan untuk membangun internal brand equity yang lebih solid. Nah, kembali lagi bahwasanya konteks brand equity sudah sering dibicarakan baik oleh konsumen secara langsung dan juga oleh para praktisi dan juga akademisi, karena aspek monetisasi yang sangat jelas, aspek result keuangan yang diterima perusahaan yang sangat jelas. Namun yang tertinggal adalah bagaimana internal brand equity itu yang ada di dalam perusahaan yang dianut oleh masing-masing karyawan yang mungkin tidak terlihat dari segi konteks monetisasi atau aspek keuangan internal, itu perlu diseimbangkan. Karena bila mana konteks
pemahaman terhadap brand tidak optimal dilakukan di internal, niscaya hal itu akan bisa optimal dilakukan kepada konsumen. Sehingga dengan adanya perbaikan di internal terkait pemahaman terhadap brand, diharapkan efek hasil brand equity eksternal akan juga naik, sehingga aspek finansial penerima perusahaan akan lebih tinggi. Demikian jawaban yang saya dapat berikan. Oke, baik Pak Rudi. Klarifikasi saja yang nomor 2 tadi terutama ya. Jadi intinya industri ISP ini memang industri yang sudah paling tepat, atau Bapak kalau mengusulkan industri lain, industri yang seperti apa? Baik, terima kasih atas keterangan atau tambahan penjelasan yang diminta. ISP salah satu industri, tapi saya melihat bahwasanya industri ICT secara lebih luas juga akan menjadi sektor industri yang dapat diterapkan. Industri software, kemudian juga akan juga menghadapi kondisi yang kurang lebih sama. Dan juga mungkin seperti yang penelitian Baumgart dan Smith 2010 terkait dengan penelitian di Jerman juga mungkin akan relevan juga diterapkan di industri umum. Kembali bahwasanya penelitian brand orientation ini memang diharapkan dapat diterapkan di multi industri sektor, dan diharapkan juga dapat diterapkan karena sampai dengan penelitian yang dilakukan ini dan juga referensi yang ada dari penelitian Baumgart dan Smith, memang terlihat perlu lebih banyak internal involvement terkait dengan brand. Demikian Pak, tambahan keterangan saya. Oke, baik Saudara Rudi, terima kasih atas jawabannya. Cukup Ketua Sidang, Prof. Irwan, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Asnan Purinto. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Daniel Tumpal Arwan. Baik, terima kasih Prof. Irwan, Ketua Sidang, atas waktu yang diberikan. Jadi, pada Bapak Rudi Tobing, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan ya. Pertama adalah, sebenarnya ini mengenai tulisan ya, mengenai tulisan Pak Rudi. Jadi, saya melihat ada inkonsistensi ya, inkonsistensi dalam hal menganalisa dan dalam hal menyimpulkan. Jadi tolong ini karena menurut saya ini cukup sangat mengganggu ya Pak Rudi. Pertama misalnya kalau misalnya di kesimpulan, Pak Rudi tadi, saya melihat dari naskah ya, naskahnya Pak Rudi. Naskah Pak Rudi mengatakan bahwa di kesimpulan bahwa 2 dari 3 moderating variable itu berpengaruh secara positif dan signifikan. Maksudnya pengaruh moderasi dari organization change readiness itu memberikan pengaruh positif baik kepada brand knowledge maupun juga kepada brand commitment. Actually itu ada bertentangan dengan yang tadi Pak Rudi presentasikan. Itu bisa dilihat di halaman 115. Tolong dicatat. Terus kemudian saya juga mendapati ini menjadi referensi kalau misalnya, jadi mohon dikoreksi ya, ini menjadi referensi nanti untuk tulisan ataupun yang berikutnya. Di bab analisis juga di situ dikatakan oleh Pak Rudi bahwa pengaruh moderasi dari organization change readiness memberikan pengaruh yang positif terhadap brand knowledge. Ya. Nah, tapi tadi penjelasan Pak Rudi di dalam presentasi mengatakan ini tidak memberikan pengaruh positif. Ini tolong mohon diklarifikasi juga kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, dan yang mungkin yang perlu jadi artinya saya meminta kepada Pak Rudi untuk mengecek kembali hasil analisisnya. Analisis yang dilakukan oleh Pak Rudi dengan menggunakan Smart PLS. Kenapa demikian halnya? Karena menurut pendapat saya,
apa yang baru ditampilkan di slide presentation tadi, tabel tadi yang baru disampaikan itu adalah pengaruh langsung dari organization change readiness kepada brand knowledge, kepada brand involvement, dan kepada brand commitment. Ya. Mohon dilihat lagi, diperiksa lagi. Itu belum memperhitungkan pengaruh moderasi. Tolong Pak Rudi periksa lagi dengan mendetail ya, karena nanti ya efeknya itu bisa berbeda besar apabila hasilnya berbeda, hasilnya menghasilkan hasil yang lain. Ya, tolong itu konsistensi dan juga analisis. Kemudian yang kedua, mungkin juga yang pertama tadi saya tambahkan bahwa di lampiran sudah disampaikan oleh Pak Rudi screenshot-nya mengenai struktural modelnya. Struktural modelnya sudah terlihat dan ya saya tidak akan menyampaikan di sini karena ada ketidakkonsistenan dengan hasilnya. Mohon Pak Rudi yang memeriksa sendiri saja. Yang kedua, mungkin saya akan pertanyaannya Prof. Adi tadi dan juga Bu Esni mengenai ketidaksigifikanan internal brand equity terhadap brand equity, eksternal brand equity. Nah, kita sebenarnya dalam menjawab ini harus melihat apa yang dihasilkan oleh data gitu ya. Jadi sayangnya memang saya tidak melihat adanya data-data deskriptif statistik yang menunjukkan seperti apa deskriptifnya statistiknya internal brand equity dan seperti apa yang brand equity. Dari situ kita kan bisa melihat bagaimana korelasinya seperti apa gitu ya. Tapi mungkin walaupun demikian mungkin Pak Rudi juga bisa menjelaskan secara lisan hasil daripada deskriptif statistik ya, antara internal brand equity dan brand equity sendiri ya. Tolong disampaikan sehingga mungkin nanti kita bisa mendapatkan gambaran. Karena seingat saya bahwa responden daripada mereka yang ditanyakan untuk yang di sebelah kiri yaitu tengah dan kiri yaitu bagian internal brand equity itu adalah karyawan, sementara yang untuk external brand equity itu adalah konsumennya. Jadi mempunyai responden yang berbeda. Nah, tapi tadi itu mungkin belum disampaikan oleh Pak Rudi. Nah, mungkin bisa juga disinggung dari sisi itu ya, gitu ya. Mungkin ya dari saya pertanyaannya dua itu saja. Dua hal, concern saya dua hal itu. Mohon ditanggapi oleh Pak Rudi. Terima kasih. Ya, yang terhormat Bapak Daryatumpal Arwan, PhD. Terima kasih Pak atas masukan dan sanggahannya di sini. Untuk poin pertama, saya akan memperhatikan dan terima kasih atas masukannya, dan saya akan tindak lanjuti. Dan untuk pertanyaan nomor 2, coba diberikan gambaran terkait deskriptif dari penelitian ini terkait dengan proses di internal brand equity dan brand equity. Sebagaimana telah Bapak sampaikan di depan, bahwasanya penelitian ini dilakukan dengan 2 responden, di mana pertama adalah responden dari perusahaan yang menjadi anggota asosiasi, dan yang kedua brand equity sendiri diuji dari konsumen dari anggota atau responden dari perusahaan penyedia jasa internet Indonesia. Dan koneksitas antara informasi atau referensi data atau responden ini dikaitkan berdasarkan dari konteks asal perusahaan atau asal responden, di mana
perusahaan mereferensikan kepada responden dari perusahaan sebagai konsumen yang untuk bisa menjawab pertanyaan terkait dengan aspek brand equity dari segi konsumen. Demikian Pak penjelasan yang dapat saya sampaikan. Iya, pertanyaan saya bukan itu. Itu tadi adalah yang tambahan yang saya sampaikan mengenai responden. Tapi pertanyaan saya, bagaimana hasil data yang diberikan? Data yang diberikan deskriptif statistiknya ya, deskriptifnya. Jadi bagaimana kondisi penilaian internal karyawan brand equity terhadap brand equity perusahaannya ya dalam hal ini, dan bagaimana juga responden yang konsumennya itu memberikan penilaian terhadap brand equity yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Itu yang saya ingin lihat, karena tidak ada di dalam naskah. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik Pak, terima kasih. Terkait dengan kondisi penilaian dari internal, sebagaimana saya jelaskan di presentasi dan sebagai informasi bahwasanya keterangan tambahan itu sudah diberikan lampiran sebagai keterangan tambahan di dalam naskah. Saya dapat menjelaskan internal atau pihak yang merespon menerima respon pertanyaan ini adalah orang-orang yang terdiri dari manajer yang berada apakah di bagian yang berhubungan dengan brand, baik itu bagian dari sales and marketing, atau mewakili kantor pusat, atau pihak... Maaf Pak, saya potong sedikit. Saya tidak menanyakan tentang siapa yang menilai, tapi yang saya tanyakan nilainya, nilai rata-ratanya, apakah tinggi, apakah rendah, apakah tidak, apakah seperti tinggi atau rendah lah, atau mungkin jelas tidak ada pattern gitu yang ingin saya mau pastikan. Ya, baik Pak. Untuk internal perusahaan rata-rata menunjukkan di atas rata-rata atau cenderung tinggi. Di skor kalau Likert 1 sampai 6 itu di Likert antara 4 dan 5. Seperti itu Pak penjelasan untuk konteks deskriptif terkait dengan responden mewakili perusahaan. Dan terkait dengan responden mewakili konsumen juga dalam range di atas rata-rata di antara 4,5 dan juga 5. Demikian Pak penjelasan saya. Oke, berarti kalau begitu ada korelasi yang cukup tinggi di antara keduanya ya, maksud saya antara penilaian antara internal brand equity dengan brand equity gitu. Ya, jadi dari segi konteks konsumen, mereka memandang brand equity dari perusahaan penyedia internet memiliki indikator tersendiri yang mengacu kepada brand equity indikator ya Pak ya. Nah, sedangkan di internal brand equity, pemahaman internal itu signifikan, namun hasil menunjukkan belum adanya matching point di antara kedua itu, Bu. Oh ya, itu yang artinya korelasi tinggi tapi tidak ada matching point. Jadi R-nya tinggi tapi R kuadratnya rendah. Ya, saya tidak bisa memahami tentang hal itu. Menurut saya itu kurang make sense ya. Oke, tapi itulah itu sementara jawaban dari Pak Rudi. Nah, yang pertanyaan pertama mungkin saya perlu menekankan ya bahwa tolong ini diperhatikan sekali yang pertanyaan hal yang pertama, karena efeknya tuh nanti akan sangat luas ke implikasi manajerial. Karena kesimpulan yang baru disampaikan itu mengatakan bahwa brand OCR itu berpengaruh moderasi kepada brand knowledge, ya, which is sebenarnya tidak. Gitu. Saya rasa itu saja dari saya komentarnya. Terima kasih Pak Irwan, Pak Ketua Penguji, saya kembalikan. Baik, Pak Daniel Tumpal sudah selesai? Sudah Prof, sudah saya terima kasih Prof Irwan, saya kembalikan ke Prof.
Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sri Rahayu Hijrahati, PhD, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Oke, terima kasih, Prof. Selamat Pak Rudi, ya akhirnya tiba di waktu sidang promosi. Pertanyaan saya, karena Bapak salah satu variabelnya membahas mengenai organization change readiness, terus sekarang tuh ada perubahan yang sangat signifikan, structural atau boleh dikatakan force major, yaitu pandemi COVID ini. Dan Bapak dari tadi berbicara bahwa ini ISP, B2B, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui kalau baca berita, banyak yang menganggap bahwa ISP provider adalah perusahaan yang paling diuntungkan saat pandemi, tapi menurut Ketua APJI-nya mengatakan bahwa sebenarnya tidak, karena memang banyak B2B konsumen bisnis dia yang justru mengurangi pembelian jasa terhadap mereka sehingga sales turun 50%. Pertanyaan saya, ini model masih relevan nggak sih Pak di dalam kondisi pandemik seperti ini, gitu ya, terkait brand knowledge, involvement, commitment, orientation, brand equity, atau ya dikeluhkan oleh ISP provider itu adalah menurunnya sales atau income mereka tentu saja gitu. Jadi kan yang akhirnya dipelototin keuangan ya Pak ya. Jadi gimana respon Bapak? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas Ibu Sri Rahati, PhD. Perkenankan saya menjawab pertanyaan yang disampaikan. Saya sepakat Ibu yang disampaikan bahwasanya konteks pandemi saat ini mempengaruhi industri secara umum, khususnya kepada industri, karena mereka kebanyakan adalah perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen atau B2B, di mana sebagai contoh industri makanan, kemudian juga hotel, dan juga perkantoran, sebagainya, jadi pelanggan dari internet service. Penurunan itu di perusahaan-perusahaan otomatis mempengaruhi penurunan income kepada dan saya sepakat dengan hal itu, dan inilah menjadi kendala dari segi konteks bahwasanya internal asosiasi memahami pentingnya membangun brand di antara anggotanya sehingga memberikan pelayanan bukan berdasarkan kepada konteks transaksional atau harga saja. Dan mereka melihat bahwasanya sustainability ecosystem ISP dapat dibangun bila mana para pelaku tidak tergantung kepada konteks harga sebagai satu main determinan untuk menentukan sustainable atau kelangsungan usaha. Diperlukan satu langkah yang konsisten dari perusahaan untuk membangun reputasi dan identitas perusahaan. Hal itu yang saya melihat bahwa konteksnya relevan untuk diterapkan, tapi konteks dari segi kondisi COVID atau force major saat ini mungkin menciptakan kendala untuk dapat diterapkan pada saat ini. Tapi secara natural industri ini memang membutuhkan satu inisiatif untuk menciptakan ekosistem yang memiliki identitas dan reputasi yang baik tanpa tergantung pada transaksi atau transactional base atau price war seperti itu yang secara luas akan mempengaruhi eksistensi daripada ekosistem. Demikian jawaban yang saya dapat berikan. Oke, Pak Rudi, kalau kita kondisinya tidak COVID, mungkin maksudnya dalam keterbatasan atau dalam saran, Pak Rudi bisa menegasikan adanya keberadaan faktor-faktor lain, asumsi semua itu kondisinya normal. Tapi dengan pandemik ini, justru mungkin menurut saya dengan sales menurun dan juga dengan banyak perusahaan mengurangi pembelian atas layanan ISP provider ini, maka faktor transaction tadi yang Bapak bilang, pricing juga menjadi sesuatu yang menjadi concern
Untuk itu mungkin Bapak bisa sedikit menambahkan, mengelaborasi kondisi yang terjadi dalam industri terkait internet service provider ini di bagian belakang, bahwa mungkin dalam model di kemudian hari memperhatikan aspek pricing atau aspek-aspek lain yang menurut saya terkait dengan ya pandemik ini. Itu mungkin Pak masukannya. Terima kasih. Sekian dari saya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Rahayu Jurhati, PhD. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Rizal Edi Halim selaku co-promoter 1 untuk mungkin memberikan arahan atau tanggapan. Baik, terima kasih Profesor Irwan Adi Eka Putra selaku pimpinan sidang. Pertama-tama selamat buat Promovendus Bapak Rudi Tobing sudah berada pada tahapan ini. Yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Rudi Tobing. Yang pertama mengenai brand orientation dan hubungannya dengan organization change readiness. Nah, Pak Rudi Tobing, misalnya anggaplah brand orientation itu harus dipahami oleh seluruh komponen dalam satu organisasi atau korporasi. Kalau asumsi itu kemudian tidak terpenuhi, bagaimana saudara bisa menjelaskan hubungan brand orientation kepada brand equity yang dimoderasi oleh organizational change readiness? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana memastikan organizational change readiness itu bisa di-capture atau dipotret dalam penelitian Pak Rudi Tobing apabila struktur dan kultur yang dibangun dalam satu korporasi itu sulit mengakomodir yang namanya kesiapan berubah. Mungkin itu dua yang butuh konfirmasi dari Pak Rudi Tobing selaku Promovendus. Demikian Prof. Irwan dari saya. Silakan Pak Rudi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Rizal Edi Halim, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Perkenankan saya menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana menjelaskan hubungan antara brand orientation dengan organization change readiness dengan konteks bahwasanya brand orientation itu dari penelitian ini tidak dapat menunjukkan satu organization impact organization change readiness yang optimal, kira-kira demikian. Nah, yang dapat saya jelaskan konteks dari segi penelitian ini dipengaruhi juga mungkin dengan kondisi yang terjadi dari responden atau perusahaan yang saat ini ada, di mana pemahaman terhadap brand orientation memiliki perbedaan atau memiliki beda antara internal satu dengan yang lain, dan juga di antara organisasi tidak memiliki keseragaman untuk pemahaman itu. Sehingga konteks ini sulit mungkin pada konteks ini untuk dapat menghasilkan satu result hasil yang signifikan. Namun pada konteks ini juga menunjukkan bahwa ada satu gap yang dapat diteliti untuk dapat memajukan relasi yang signifikan antara organization brand orientation dengan variable organization change readiness. Demikian penjelasan saya di pertanyaan nomor. Dan untuk ke pertanyaan nomor 2, bagaimana organization change readiness konteksnya dapat diterapkan. Mohon maaf Pak bila pertanyaan ini sesuai, tapi bila tidak saya coba menjelaskan. Organization readiness ini dapat menjelaskan konteks pemahaman di
konteks penelitian ini. Artinya dari segi konteks industri service provider, apakah perubahan atau kesiapan terhadap perubahan ini dapat dilakukan dengan dapat menggugah kesadaran atau menjadi pintu masuk bagi perubahan atau brand orientation yang ada di dalam perusahaan. Saat ini memang hasil menunjukkan inkonsistensi dari segi pemahaman internal, ditunjukkan juga dari periode lamanya bekerja responden di bidang brand di masing-masing perusahaan. Responden menunjukkan periode waktu antara 0 sampai 4 tahun. Dan juga background masing-masing pemangku terkait dengan kepentingan brand mungkin berbeda-beda, tidak berdasarkan knowledge yang sama. Sehingga variatif daripada knowledge ini juga otomatis menghambat kesiapan terhadap perubahan. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah sudah cukup, Pak Dr. Rizal? Izin sedikit menambahkan, Prof. Silakan, Pak. Pak Rudi Tobing, mungkin ada baiknya beberapa limitasi yang tadi yang harusnya menjadi memagari research Pak Rudi Tobing itu disampaikan dalam naskah, sehingga menghindari interpretasi-interpretasi tambahan yang bisa mempengaruhi hasil riset ini sebenarnya. Itu mungkin masukan Pak Rudi ya. Demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Prof Irwan. Terima kasih Pak Dr. Rizal. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. M. Gunawan Alif selaku koordinator 2 untuk menyampaikan arahan atau tanggapan. Terima kasih Prof. Adi selaku Ketua Sidang. Saudara Rudi, selamat sudah sampai di menit-menit terakhir dari perjuangan Anda. Dari apa yang telah disampaikan oleh penguji, jelas ya tidak ada yang sempurna dari sebuah karya dan itu harus diperbaiki, dirapikan ya sehingga Anda akan merasakan disertasi Anda akan bertambah baik ya dari waktu ke waktu. Pertanyaan saya ada dua hal tadi berulang-ulang disebutkan Anda bertumpu pada Baumgartner ya. Mungkin ada baiknya Anda jelaskan sesungguhnya apa sih novelty dari penelitian Anda ini dan apa sumbangsih terbesarnya bagi dunia manajemen. Terutama Anda meneliti internet service provider yang sekarang harusnya naik daun. Ya, karena kita semua memerlukan bantuan mereka. Ya, seperti tercermin dari sidang kita kali ini. Meskipun tentunya ini tidak masuk di dalam konteks pada saat Anda menyiapkan penelitian ini. Ya, sehingga tadi sejumlah pertanyaan ya memang tiba-tiba muncul karena tiba-tiba menjadi kontekstual. Meskipun pada saat Anda menyiapkannya Anda tentu tidak menduga akan terjadi hal ini. Nah, walaupun demikian, pertanyaan-pertanyaan itu tentunya penting. Nah, bagaimana Anda menjelaskan hubungan model Anda dengan kondisi kontekstual saat ini. Jadi ada dua pertanyaan saya, tolong. Yang pertama adalah perbaiki ya sesuai dengan saran-saran para penguji, terutama signifikansi statistiknya itu cek ulang ya supaya hasil Anda benar-benar bersih dari kesalahan. Ya, yang kedua Anda jelaskan lebih baik novelty Anda karena Anda bertumpu pada suatu penelitian yang terjadi di Jerman. Yang kedua, bagaimana meletakkan kontekstual penelitian Anda dalam kondisi kita saat ini. Demikian Prof, pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. M. Gunawan Alif. Terima kasih pertanyaannya. Izin saya memberikan jawaban.
Terima kasih untuk masukannya terkait dengan perbaikan peran. Akan saya tindak lanjuti. Ini untuk pernyataan yang pertama. Yang kedua adalah novelty yang saya berikan dari penelitian ini terkait khususnya bagi industri internet service provider Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini adalah peran dari organization change readiness sebagai variabel yang diharapkan dapat mempercepat generasi inisiasi organization brand orientation implementasi. Sebagaimana dilakukan, penelitian ini menekankan kepada perusahaan dan organisasi. Dan sebagaimana pahami di bawah Grant 2010 dikatakan bahwasanya responden terdiri atas pemilik dan juga stakeholder di samping dengan manajemen. Sehingga konteks profesional yang terlibat dalam penelitian ini yakni karyawan, baik itu manajemen dan internal, bisa bahwasannya menunjukkan impact yang berbeda. Mungkin novelty yang saya bisa berikan adalah bahwasanya dari segi konteks profesional bagi para pemberlaku organisasi yang menerapkan brand, adanya semangat untuk lebih meningkatkan peran dalam perusahaan, bukan saja sebagai aspek penjualan, tapi juga membangun reputasi. Namun ada keterbatasan yang ada, mungkin samping terkait dengan otorisasi kepemilikan dan juga berhubungan dengan strategi yang diterapkan, yang mana yang diputuskan oleh stakeholder. Artinya mungkin perlu untuk selanjutnya harus dielaborasi internal. Sehingga jelas novelty ini adalah mengharapkan organization readiness sebagai driver mengakselerasi tercapainya brand equity yang maksimal bagi internasional melalui pendekatan brand orientation. Kemudian demikian untuk terkait pada jawaban saya terkait novelty yang diberikan, dan ini juga serta juga menjelaskan bagaimana kontekstual hubungan antara model yang saya lakukan dalam penelitian ini. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Oke. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk beberapa saat. Mohon para tamu undangan untuk tidak meninggalkan room online ini. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup secara online. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji untuk keluar dari room virtual ini dan untuk join ke room rapat. Hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya dan mohon tidak meninggalkan room sidang promosi doktor karena tim penguji promosi doktor akan kembali pada ruang sidang online ini. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi dokter Universitas Indonesia akan memasuki ruang sidang. Silakan hadirin untuk menonaktifkan audionya. Tim penguji promosi dokter Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Calon dokter Saudara Rudi Tobing dipersilakan masuk ke ruang sidang dan harap mengaktifkan video kamera serta audionya. Kami persilakan Ketua Sidang untuk membuka sidang berikutnya. Calon dokter Saudara Rudi Tobing, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Suroso telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan program studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil riset, dan publikasi artikel ilmiah saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi ilmu manajemen, kekhususan manajemen pemasaran dengan yudisium memuaskan. Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Rudi Tobing atas gelar yang saudara peroleh. Selanjutnya saya persilakan promotor Bapak Profesor Dr. Suroso untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih, Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan sambutan atas nama Ketua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Dr. Rudi berkat kegigihannya sehingga pada hari ini saudara bisa dipromosikan menjadi seorang dokter. Kepada Ibu Insinyur Mirna Indira Mantiri beserta dua putri tercinta Elizabeth Jessica Tobing dan Emily Francisca Rumandong Tobing, kami sampaikan ucapan selamat atas lulusannya suami tercinta dan ayah Anda tercinta, Dr. Rudi Tobing. Kami meyakini bahwa Ibu menemani dan menyemangati serta mendoakan agar Pak Rudi menyelesaikan tugas berat ini. Kami juga memahami bahwa Elizabeth dan Emily turut mendoakan agar ayahnya lekas lulus. Semoga kesuksesan ayahanda memberikan semangat untuk mengikuti jejak sang ayah. Sekarang Ibu Mirna dan kedua putrinya dapat menyiapkan perayaan Natal dengan tenang. Tapi jangan lupa disiplin protokol kesehatan. Kami ucapkan selamat kepada program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Bina Nusantara. Semoga Dr. Rudi dapat menambah SDM yang dapat membantu pengembangan universitas ini. Para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang selama ini sangat gigih dan menyempurnakan karya ilmiah Saudara Rudi.
Semoga semua saran, sanggahan akan lebih menyempurnakan karya ilmiah disertasi Saudara Rudi sehingga dapat terbaca dengan baik oleh halayak. Kepada teman-teman pembimbing, kami mengucapkan terima kasih karena semangatnya juga mendorong Saudara Rudi sehingga sampai sekarang ini selesai dapat dipromosikan. Pada akhirnya saya mohon maaf sebesar-besarnya seandainya dalam menyambut ada kata yang kurang tepat berkenaan dengan hati para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Rudi Tobing untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra atas kesempatannya. Izinkan saya membacakan sambutan. Pertama-tama saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kasih karunia-Nya sehingga saya dapat menjalani pendidikan doktor ini dari awal saya akan disertasi ini. Disertasi ini menjadi satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi empiris kepada ilmu pengetahuan pemasaran terkait dengan kehadiran brand orientation dan implementasi terhadap brand equity baik secara internal dan eksternal kepada perusahaan internet service provider dengan memperhatikan efek moderasi organization readiness yang terjadi. Sejak 1 dekade terakhir, akses internet Indonesia melalui penggunaan smartphone dan komputer telah meningkatkan secara eksponensial. Sehingga dirasa penting bahwasanya kehadiran ini dapat memberikan manfaat baik secara sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia dan telah mencapai di atas 54,84% dari total 268 juta penduduk yang mayoritas pengguna adalah usia 19 sampai 35 tahun. Sehingga kondisi ini menciptakan persaingan yang sangat ketat. Bahwasanya brand akan menjadi alat yang baik untuk dapat menjamin kelangsungan usaha menghadapi persaingan yang semakin ketat. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsi terkait dengan perkembangan ilmu pemasaran Indonesia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dan hormat Bapak Profesor Dr. Suroso sebagai promotor, Bapak Dr. Rizal Edi Halim sebagai promotor 1, dan Bapak Dr. M. Gunawan Alif sebagai promotor 2, di mana di tengah-tengah kesibukan beliau sekalian selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan berharga, pencerahan, dan masukan agar dapat saya menyelesaikan disertasi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalaskan segala kebaikan dan dukungan yang Bapak berikan terus-menerus yang telah saya terima. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adi Zakaria Afif sebagai Ketua dan kepada Ibu Dr. Tengku Esni Balkia, Ibu Sri Rahayu Hijrah Hati PhD, Bapak Daniel Tumpal Anwar PhD, Bapak Dr. Asnan Purinto sebagai anggota atas semua masukan, kritik, dan saran yang berharga agar menjadikan disertasi baik. Ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pimpinan Universitas Indonesia, Bapak Profesor Ari Kuncoro, MBA PhD, selaku Ibu Dr. Beta Yulianita Gita, selaku PJS, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Irwan Adi Eka Putra,
selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas prasarana selama saya mengikuti program doktor dan menyelesaikan disertasi ini. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu dosen program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada saya. Serta tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf di program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, khususnya kepada Ibu Devi, Ibu Banu, Bapak Wisnu atas semua atensi dan bantuan dan perhatian yang diberikan selama saya menjalankan studi di program doktor ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalaskan segala kebaikan dan dukungan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Bapak Jamalul Isa selaku Ketua Umum, Bapak Andri Aslan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian, Bapak Edi Santoso Jaya selaku Ketua Bidang Keamanan Cyber, Ibu Eva Marlina selaku Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Bapak Kun Iranto selaku Ketua Bidang Pelatihan dan Sertifikasi. Atas keberkenanannya sehingga riset ini dapat terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalaskan segala kebaikan dan dukungan yang telah Bapak dan Ibu berikan selama riset lapangan ini saya lakukan di asosiasi. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Lim Peng Su, kepada Bapak Dr. Haryadi B.S. Sukamdani, Bapak Dr. Indra Uno, Bapak Dr. Guntur Siboro, Ibu Dr. Siska Mariko Tobing, rekan-rekan dosen di Magister Manajemen BINUS Kampus Senayan, khususnya Bapak Tengku Muhammad Khairal, BBA, MBA, PhD, dan kepada Bapak Alfiantono, MBA, dan serta rekan-rekan di Universitas Swiss German University. Saya juga sampaikan terima kasih kepada keluarga tulang saya, Hasyolan Pardede dan Desi Pardede di Vallejo, California, kepada abang saya Romsen Simanjuntak dan Kak Teresia di Oakland, California, kepada Mbak Nursyani dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco, kepada abang saya Gatot Silalahi MBA MSc, dan kepada abang saya Coki Sinambela atas dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini pada waktunya. Dan juga tidak lupa saya sampaikan kesempatan ini terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman saya di Angkatan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Pak Hadianto, Mbak Fitri, Mbak Erna, Mbak Sinta, Mbak Riana, Mbak Santi, Mbak Diah. Terima kasih atas masukan yang saran yang diberikan, serta menjadi sahabat yang baik dalam saya menyelesaikan studi ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Poparan Opung Bonar Lumbang Tobing dan keluarga besar Huta Barat, khususnya kepada opung saya, Insinyur W.L. Tobing, keluarga Nyonya Kolonel Purnawirawan M.Si. Juntak, Buru Tobing, keluarga Insinyur SMT Huta Barat, keluarga Kolonel Purnawirawan Dr. MP Huta Barat, keluarga Dr. Andes M. Huta Barat, keluarga Nyonya Sondang Fernandes Buru Tobing, keluarga Mayor Jenderal Purnawirawan GR Situmayang Buru Tobing, keluarga Insinyur Yosua Huta Galung MSc Buru Tobing, keluarga Dr. Pahala Nenggolan Buru Tobing, pimpinan dan Yayasan Raja Amandari Sabungan Lumban Tobing, khususnya kepada keluarga Dr. Andes Simon Lumban Tobing MBA, keluarga Dr. Andes Bonar Lumban Tobing MBA, AK, keluarga Insinyur Ronald Lumban Tobing, dan keluarga Dr. Randus Binsar Lumban Tobing MH atas doa dan dukungan murid selama saya menjalani studi ini. Pencapaian program studi ini saya dedikasikan juga kepada kedua orang tua saya terkasih, Bapak almarhum Tigor Marhum Lumban Tobing dan Mama Eli Huta Barat yang telah menjadi suri tauladan kehidupan yang mengajarkan ketekunan, kesabaran, serta selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mama, terima kasih untuk semua doa dan dukungan yang diberikan semasa saya mengikuti program doktor ini dari awal sampai akhir pendidikan.
Pada kesempatan ini juga saya mengingat adik saya terkasih almarhum Hendrik Lukman Panangian Lumban Tobing SE, mengingat kebersamaan dulu dan telah menjadi sahabat yang baik di kala susah dan senang. Dan kepada istri saya, Insinyur Mirna Indira Mantiri, terima kasih atas dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan program doktor ini. Dan kepada anakku Jessica Mariana Boru Tobing dan Emily Francisca Rumundang Boru Tobing, terima kasih telah menjadi anak-anak yang baik, menjadi teman dan penyemangat saya dalam menyelesaikan studi ini. Dan juga kepada adik saya Romana Boru Tobing SE, Insinyur Gede Wirawan Sadwika MSc, keponakan saya Abigail Sadwika dan adik saya Juniman Lumban Tobing SE. Terima kasih telah untuk segala dukungan dan doanya sehingga studi doktor ini dapat saya selesaikan. Akhir kata, semoga pencapaian ini mengingatkan saya selalu mengucap syukur dan selalu belajar agar memberikan kontribusi lebih baik kepada kebaikan keluarga, handai taulan, masyarakat, dan bangsa. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya dan berkat kebijaksanaan kepada kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rudi Tobing. Hadirin yang saya hormati, Dr. Rudi Tobing adalah Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang ke-289. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saya menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Dr. Rudi Tobing atas gelar yang saudara peroleh. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, sidang promosi doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Akhir kata kami ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah dapat meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri secara online ujian promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jika Bapak dan Ibu ingin mengucapkan secara langsung, secara online kepada Bapak Dr. Rudi Tobing, kami persilakan untuk membuka kamera dan membuka audionya. Terima kasih. Kami persilakan Bapak dan Ibu tim penguji untuk keluar dari room meeting ini. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat Dr. Rudi Tobing. Selamat. Terima kasih. Pamit. Ya, terima kasih. Selamat Dr. Rudi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat Bapak. ya Dr. Rudi. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Esni. Terima kasih. Saya Selamat pamit ya Dr. Rudi. Ya, Rudi. Sekalian semua. Uji bimbing. Terima kasih semua atas bantuan. Selamat Rud. Ya, terima kasih. Pak Rudi lagi ya, Dr. Rudi ya. Dr. Rudi ya. Selamat Pak Rudi. Terima kasih. Ini Bapak, ini pengujinya. Selamat Rudi. Mama, terima kasih. Terima kasih, Ma. Selamat sayang. Wah, maju ya, baik-baik. Ya. Menjalani hidup ini. Lagi, Pak Rudi. Ya, terima kasih. Pak Rudi, selamat. Terima kasih Prof. Oso. Terima kasih atas dukungannya selama ini, Prof. Terima kasih. Dr. Rudi Tobing, selamat. Terima kasih. Selamat ya, Lai Rudi. Oh ya, terima kasih, Pak Safan. Apa nggak masuk? Selamat ya Bapak. Atas gelarnya. Saya silakan ke depannya. Lanjut. Rudi, selamat Pak Rudi. Rudi, selamat ya. Congratulations, bro. Ya, terima kasih, bro. Ya, good job, my friend. Dr. Rudi Tobing, dari kami semua di Vallejo, congratulations. Congratulations. God bless you always.
Pak Rudi selamat ya. Congratulations, Papa. Iya. Pak Rudi selamat ya. Selamat ya. I love you too. I love you. Selamat, Rudi. Selamat. Ngapain? Dr. Rudi Tobing.